warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Novitasari, perwakilan dari kelompok 11 yang akan membacakan hasil dari review buku mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 11 di jenjang Madrasah Aliyah. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Isnaini Novitasari, dengan NIM 12 20 11 9 30 41. Kemudian ada Neiha Dani Fitri dengan NIM 12 20 11 9 30 43. Kemudian ada Fatma Dwi Cahya dengan NIM 12 20 11 9 32 16. Kemudian ada Aidatul Fitriah dengan NIM 12 20 11 9 32 33. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mereview judul buku yaitu mengenai Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah. Penulisnya yaitu Fahrur Roji M. Bukhari, penerbitnya yaitu Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, cetakan pertama tahun 2020, kota terbit Jakarta, halamannya terdiri dari 189 halaman. Pada buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama mengenai hakikat penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah, lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sebuah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kemudian manusia ini ditugasi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dengan kelebihan yang diberikan Allah berupa kelebihan berupa jasad fisik, ruh termasuk di dalamnya nafsu dan akal pikiran. Kemudian tujuan diciptakannya jin dan manusia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Pada bab 2 mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Pada kandungan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, perintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua, kemudian perintah untuk bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua. Kemudian perintah untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Pada kandungan surat Luqman ayat 13-17 terdiri dari perintah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu, kemudian perintah mentaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat atau menyekutukan Allah, kemudian perintah untuk berbuat baik, dan perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Kandungan hadis meliputi perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua karena kebaikannya sejajar dengan jihad. Kemudian selalu menghormati dan mentaati guru sebagaimana menghormati kedua orang tua. Kemudian pada bab 3 mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dalam kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 terdapat larangan yang menyebutkan bahwa larangan mendekati zina termasuk hal yang mengantarkan pelakunya kepada kemungkinan berbuat zina, diantaranya melihat aurat, mendengar hal-hal yang mengundang hawa nafsu, membicarakan hal-hal yang mengarah zina, kemudian pergaulan bebas dan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina itu diharamkan, apalagi melakukan zina pasti sangat diharamkan. Pada kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 adalah
hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pelakunya adalah orang yang sudah bersuami atau beristri, dengan dirajam. Jika belum beristri atau suami, dengan dicambuk 100 kali begitu ya. Kemudian larangan bagi penegak hukum untuk berbelas kasihan yang menyebabkan tidak melaksanakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis Nabi menyebutkan bahwa ada perbuatan yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna, yaitu minum minuman keras, berzina, merampas hak orang lain, dan mencuri. Selanjutnya pada bab 4 mengenai toleransi beragama. Dalam kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 terdiri dari toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Kemudian umat Islam dilarang mencampur-adukkan masalah akidah dan ibadah. Kemudian tata cara ibadah dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan hubungan antar umat manusia atau muamalah. Kemudian kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang menjadi keyakinannya. Kemudian kandungan Quran surat Yunus ayat 40-41 meliputi yang pertama, Quran surat Yunus ayat 40 itu menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan iktikad baik terhadap Al-Quran. Kedua, golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian pada ayat ke-41 menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam sekalipun Islam agama yang benar. Kemudian kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 29, yaitu kandungan ayat ini menegaskan bahwa manusia yang beriman atau yang tidak beriman kelak akan merasakan akibatnya masing-masing. Kemudian kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 meliputi ayat 10 ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Sedangkan ayat ke-11 itu merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat ke-10. Kemudian ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka sebab sebagian prasangka itu adalah dosa, karena itu harus dijauhi. Kemudian pada ayat ke-13 menegaskan semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam yang bertujuan untuk saling mengenal, dan ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan seseorang. Kemudian pada bab 5 mengenai mencari ilmu. Dalam kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 bahwa kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Kemudian ajaran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam agama. Kemudian pentingnya mencari ilmu dan mengamalkannya. Kemudian dalam kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 meliputi Islam itu mengintegrasikan antara zikir dan pikir. Kemudian manusia didorong untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Kemudian hanya
yang mampu memadukan kekuatan akal dan hati. Kemudian kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 terdiri dari perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis ilmu, kemudian keutamaan orang yang beriman dan berilmu atas yang lain. Pada bab 6 mengenai bertanggung jawab menjaga amanah. Pada bab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, terutama orang tua, untuk menjaga dirinya sendiri, keluarga, dan anaknya dari ancaman panasnya api neraka dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, serta mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, berbudi luhur, dan berilmu yang bermanfaat. Kemudian sikap memanjakan anak berarti melemahkan anak itu sendiri. Kemudian penjaga neraka adalah para malaikat yang kuat, keras dan kasar, taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengajarkan semua yang diperintahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai bila hambanya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah yang hanya akan menjadi beban masyarakat. Kemudian mendidik anak dengan baik dan mensejahterakan mereka menjadi beban dan tanggung jawab orang tua. Pada bab ketujuh mengenai berkompetensi dalam kebaikan, terdapat dalam kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu perintah untuk selalu giat bekerja dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian perintah untuk selalu mempercayai bahwa setiap yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Kemudian pada kandungan Quran surat Al-Fatir ayat 32, yaitu larangan menzolimi diri sendiri, kemudian perintah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kemudian perintah untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Lalu kandungan Quran surat An-Nahl ayat 97, yaitu perintah untuk mencari rezeki yang halal dan baik agar hidup sejahtera penuh dengan keberkahan. Kemudian perintah untuk qanaah terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan hadis meliputi perintah untuk segera bertaubat dan melakukan amal soleh. Selanjutnya pada bab ke-8 mengenai etos kerja pribadi muslim, yang terdiri dari orang beriman itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat agar meninggalkan urusan perniagaan. Kemudian bila telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dianjurkan untuk kembali melanjutkan kegiatannya, baik itu berdagang, beternak, bertani, bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang beriman memperbanyak zikir kepadanya. Kemudian manusia sering menjadi silau dengan gemerlapnya dunia, sehingga lebih memprioritaskan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada yang diperoleh manusia. Kemudian sifat lemah, malas, dan penakut adalah sifat-sifat negatif yang sering bersarang dalam diri manusia. Karenanya sifat-sifat tersebut harus dibuang dan dijauhkan dari
diri kita. Kemudian untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, kita harus bekerja keras sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas juga menganjurkan agar selalu memohon kepada Allah agar dihindarkan dari ujian hidup dan mati, yaitu diluluskan dalam menghadapi segala macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada bab ke-9 mengenai makanan yang halal dan baik. Tentu makanan sendiri itu terdapat halal dan juga haram. Dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama, baik itu dari zatnya maupun hakikatnya. Kemudian jenis makanan yang haram itu terdiri dari daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Dan semua makanan yang diharamkan berlaku dalam keadaan darurat, maka hukumnya berubah menjadi halal. Darurat itu misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, dan bisa juga karena diintimidasi jika tidak mau memakannya maka akan dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hewan-hewan yang diharamkan, yaitu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, kemudian termasuk serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Sedangkan makanan dan minuman yang dikategorikan halal dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Selanjutnya pada bab 10 mengenai bersyukur kepada Allah. Semua sumber daya yang ada merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terhitung nilainya. Oleh karena itu, manusia seharusnya pandai-pandai dalam mensyukurinya. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah, memelihara alam dan tidak merusaknya. Kemudian pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapat mengambil hikmahnya bahwa patung-patung berhala yang disembah kala itu adalah ciptaan dari tangan-tangan manusia. Oleh karenanya Allah sangat membenci manusia yang berdusta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengecam para orang-orang yang meminta rezeki kepada patung-patung itu karena rezeki adalah wewenang Allah dan bersyukur jika permintaannya dikabulkan. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada manusia untuk selalu bersyukur. Syukur yang dijelaskan oleh beliau adalah dengan selalu memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan. Kemudian pada review ini kita akan memberikan testimoni mengenai buku yang kita review ini. Yang pertama, hadirnya buku bahan ajar ini memberikan kemudahan dalam peserta didik dalam proses pembelajaran karena buku ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yang disusun dengan sangat baik dan begitu lengkap. Dalam buku ini juga disertai peta konsep serta dalil-dalil yang sangat kompleks, sehingga peserta didik dapat mempelajarinya dengan sangat mendetail. Akan tetapi, setiap subbab materi yang dijelaskan di dalam buku bahan ajar ini masih sangat kurang. Alangkah baiknya untuk lebih dijelaskan secara mendalam. Jadi
tidak hanya tertuju pada dalil Al-Quran dan hadis saja, karena mengingat setiap orang kemampuan dalam memahami itu berbeda-beda. Kemudian pada setiap bab pembahasan selalu disajikan gambar yang menurut kami menarik dan sesuai dengan tema pembahasan, sehingga siswa dapat merenung, mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisa gambar terkait kehidupan mereka. Di akhir pembahasan juga terdapat rangkuman-rangkuman yang berisi inti dari materi pada bab tersebut, dan juga terdapat beberapa latihan soal berupa uraian yang bisa digunakan untuk mengasah kemampuan siswa atau untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa, sehingga nantinya seorang guru bisa mengevaluasi. Pada buku ini juga dilengkapi soal-soal ujian akhir semester berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dan penilaian akhir tahun berupa soal pilihan ganda sebanyak 45 soal. Jadi menurut kami buku ini sudah cukup bagus untuk dijadikan bahan pembelajaran siswa. Kesimpulan, dengan adanya bahan ajar atau buku pembelajaran Al-Quran hadis untuk siswa Madrasah Aliyah kelas 11 yang berisi 10 bab dengan tema hakikat penciptaan manusia, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, kemudian toleransi beragama, adab mencari ilmu, bertanggung jawab menjaga amanah, berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja pribadi muslim, serta makanan yang halal dan baik, dan bersyukur kepada Allah. Ini sudah sesuai dengan panduan kurikulum untuk tingkat MA. Jadi jangan dengan waktu 1 tahun pelajaran atau 2 semester ini dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai pada indikator yang tertera, dan tentunya dapat mengambil hikmah-hikmah dari setiap materi yang dibahas di dalam buku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya semoga kedepannya dapat memberikan buku-buku yang isinya lebih lengkap lagi, dan untuk mendukungnya harus tetap diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian komentar mengenai buku ini, buku ini sudah sangat baik jika didesain untuk pembelajaran jenjang aliyah kelas 11. Di dalam buku Al-Quran hadis tersebut sudah sangat lengkap penjelasannya. Penjelasan pada masing-masing subbab dilengkapi dengan ayat Al-Quran dan juga hadis, terjemahan, penjelasan atau kandungan ayat, dan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari, sehingga membantu siswa dalam memahami isi penjelasan dan penerapannya. Di setiap akhir bab disertai rangkuman yang dapat membantu siswa mengingat terkait tema yang dijelaskan. Bahkan juga terdapat tugas penerapan, di mana siswa diminta membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga para siswa mampu membaca dan memahami arti ayat yang dibaca tersebut. Selain itu, terdapat tugas uraian, dan setiap akhir bab terdapat kolom penilaian yang dapat memudahkan guru memberi nilai dan orang tua untuk memantau hasil belajar anak. Dengan penulisan yang sangat rapi dan rinci tersebut, sangat memudahkan pembaca untuk memahami materi yang ada dalam buku tersebut. Kemudian kritik dan saran. Pada soal ayo latihan, pada penilaian penerapan itu terdapat kolom di mana siswa diminta mengisi kolom sesuai kemampuan yang dimiliki. Di situ terdapat kolom kandungan ayat, akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, dan sains. Menurut kami, itu mungkin agak sulit dipahami perintahnya karena tidak begitu jelas. Kemudian para siswa mungkin sebagian masih bingung pada kolom-kolom tersebut diisi apa.
Kemudian pada bab 3, pada tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji pada bagian mari mengamati, para siswa diminta untuk mengakses internet dan diberikan link untuk mengetahui gambar-gambar atau berita terkait materi tersebut. Dan menurut kami itu juga kurang baik, dikarenakan belum tentu semua siswa membawa handphone untuk mengakses internet dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya seperti pada bab-bab yang lain, disajikan gambar atau mungkin langsung disajikan sebuah berita sehingga memudahkan para siswa. Kemudian terdapat kata ini makna eksplisit pada halaman 44. Itu merupakan kata yang sulit untuk dipahami siswa. Seharusnya menggunakan kata-kata yang familiar dan mudah dipahami oleh para siswa. Kemudian pada bagian mari implementasikan pada halaman 48 dijelaskan hal-hal yang bisa memicu seorang berbuat zina. Memang itu benar, akan tetapi lebih baiknya dicantumkan juga sebagaimana cara menghindari zina. Karena pada buku ini ditujukan kepada siswa kelas 11 di mana pada usia ini rawan untuk mereka melakukan zina. Kemudian pada halaman 87 terdapat kata umpamanya, sehingga ini terlihat seperti bahasa yang tidak baku, sehingga bisa diganti dengan misalnya, seperti, dan lain sebagainya. Penilaian yang digunakan dalam buku ini masih monoton. Dari bab 1 sampai bab 10, penilaian yang diberikan hampir sama, yaitu perintah diskusi, membaca, dan mengerjakan soal uraian. Alangkah baiknya penilaian yang diberikan pada setiap bab dibuat berbeda, walaupun intinya sama. Misalnya membaca ayat Al-Quran dengan tajwid yang benar, menghafal ayat dengan tartil, atau bisa juga ditambah dengan penilaian dengan pilihan ganda sehingga siswa tidak merasa bosan. Sekian penjelasan mengenai hasil review kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.